Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat ketemu lagi bersama saya. Sekarang kita akan mendengarkan ceramah Habib yang makin kita bingung ya, yang sangat membingungkan apakah ini betul apa tidak ya. Semoga bermanfaat. Selamat mendengarkan. Terima kasih semuanya. Kalau ada permasalahan di segala apapun, Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad bilang, maka hendaknya kalian berziarah ke kuburan, dan kuburan kami itu semua bisa menyelesaikan segala permasalahan. Di mana mullah? Pak? Ada seseorang orang soleh melihat Rasulullah SAW seakan-akan kok dia terlambat untuk ziarah Rasulullah SAW. Di situ Rasulullah menyampaikan, apakah engkau nggak tahu bahwa ziarah ke makam anakku Abdullah bin Al-Haddad ini bisa mengabulkan 70 hajat. Dulu ada seseorang masuk ke kota Tarim, wali masuk ke kota Tarim, yang wali, subhanallah, Allah berikan keagungan daripada karomah mereka sampai memberhentikan matahari. Matahari itu dibuat berhenti agak lama asarnya. Kemudian ada perempuan kota Tarim keluar dari jendela yang mengatakan, "Gal ya fulan, fakka syams." Lepaskan itu yang namanya mataharinya. Kita lagi puasa ahli Tarim. Nanti kelamaan ini puasanya. Lepaskan. Subhanallah. Ini wali langsung tahu dilepaskan sehingga subhanallah. Para salin. Syekh Abu Bakar bin Salim ini dikatakan waktu kakeknya masih bujangan, beliau pernah nolong kakeknya, padahal beliau belum dilahirkan, tapi ruhnya diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu karomat beliau, ruhnya pernah turun ke dunia untuk menolong kakeknya sebelum beliau dilahirkan. Al-Faqih Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi, maqam beliau sangatlah tinggi sekali sehingga beliau tahaddusan bin ni'mah. Diriwayatkan beliau berkata, "Ana fil awliya ka Muhammad fil anbiya." Kedudukan saya dengan para wali Allah yang lain seperti kedudukan Nabi Muhammad di hadapan para nabi Allah. Ditanyalah oleh orang sekitarnya, mana lebih afdal, Faqihul Muqaddam atau Syekh Abdul Qadir Jilani? Syekh Abdul Qadir Jilani ashhar min al-faqih fi dunya. Syekh Abdul Qadir Jilani lebih masyhur, lebih terkenal daripada Faqihul Muqaddam di dunia. Faqihul Muqaddam ashhar minal Jilani fil barzah. Tapi Faqihul Muqaddam lebih terkenal daripada Syekh Abdul Qadir Jilani di alam barzah. Baik, yang berikutnya, pembantu Al-Imam Syekh Abi Bakar bin Salim. Pembantunya Syekh Abu Bakar bin Salim itu pulang kampung mudik lama nggak ada balik-balik, sampai diisuin di kampung itu diinat, pembantunya Syekh Abu Bakar bin Salim meninggal udah nggak ada kabar, bertahun-tahun nggak ada kabar, udah mati itu orang, udah lama nggak ada kabar. Datang beberapa masyarakat ke Syekh Abu Bakar bin Salim, Syekh Abu Bakar bin Salim, ente nggak mau nyari pembantu lagi? Lo kenapa emang? Pembantu ente yang lama udah meninggal, udah nggak ada kabar. Apa kata Syekh Abu Bakar bin Salim? Sebentar, beliau diem. Oh enggak, masih hidup. Tanya masyarakat, lo kok bisa Syekh Abu Bakar bin Salim kok masih hidup? Apa kata Syekh Abu Bakar bin Salim? Saya cari di sorga nggak ada. Saya cari di sorga nggak ada. Kata masyarakat apa? Ya kali di dalam neraka, coba dicari dulu dalam neraka. Apa kata Syekh Abu Bakar bin Salim? Orang yang melayani keluarga Nabi Muhammad, semua tempatnya di sorga, nggak ada yang di neraka. Dia ngomong bukan orang sekelas kita, yang bicara Al-Imam Syekh Abi Bakar bin Salim. Sampai beliau dalam manaqibnya bercerita, guruku, kata Habib Ali Habib Abu Bakar Atos, itu kalau waktu antara maghrib dan isya, Allah berkahi waktunya, waktu berkah. Bagaimana waktu berkah? Guruku, kata Habib Ali, kalau waktu antara maghrib dan isya, beliau baca Yasin berapa kali? 60.000 kali. Limited edition ini. Muka-muka impor. Kalau lo kan muka lokal. Hidung pesek, pipi tembem. Mata belok. Persis kayak celengan Semar.
Terusin nggak? Terusin nggak? Yang mana nih? Celengan Semar. Bagaimana itu bayi kota terim? Kok bisa menjadi bayi yang sangat mulia, bayi yang dibuat tawasul? Nanti kita akan ceritakan insyaallah. Artinya yang dimaksud ya terim wa ahla adalah ya terim ya Allah barokah kota terim, kemuliaan kota terim. Dari doanya ada para sahabat dan para aulia, wa ahlaha, dan juga barokah yang tinggal di kota terim, penduduknya. Siapa penduduk kota terim? Para wali Allah yang laki, para wali yang perempuan. Bahkan dikatakan perempuan di kota terim itu ya Habib Mohsin, mereka kalau Lailatul Qadar besoknya subuh, mereka ketika setelah subuh ba'dal isyraq, mereka karena rumah di kota Terim seperti kita lihat, antum lihat di belakangan ini kan berdempetan Habib, ini coklat, yang ini putih, ya kan, ini kan sangat berdempetan. Mereka setelah isyraq, mereka buka pintu, mereka mengatakan, dapat bisyara apa kamu tadi malam, dapat bisyara apa kamu tadi malam. Seperti itu mereka, para wali yang ada di kota Terim, yang perempuan pun mereka itu tahu datangnya Lailatul Qadar. Awam asal cinta kepada habaib jauh lebih mulia daripada ulama, tapi benci kepada habaib, apalagi mengajarkan orang untuk benci kepada habaib, nggak level. Saya mau tanya, apakah bisa dibandingkan Salman Al-Farisi dengan Abu Lahab? Nggak level. Tapi paman Nabi kufur kamu regani, Allah sudah tidak menghargainya, buat apa kita hargai? Awam cinta kepada habaib bukan level, jauh lebih mulia dibandingkan ulama tapi benci kepada habaib. Ketahuilah, jika ada orang zalim dia aman dari semuanya, ketahuilah mereka masuk surga karena syafaat kami, keluarga Nabi SAW. Walaupun kamu merasa hina, kamu merasa gak ridho, kamu gak rela, itulah kami, keluarga Nabi SAW, bisa memberikan syafaat karena kami adalah keluarga Rasulullah SAW. Pertama, Habib Abu Bakar Habib Abdullah Al-Idrus tidur di tempat sampah 3 tahun. Tidur di tempat sampah, Pak. 3 tahun tidur di tempat sampah. Ada tempat sampah kayak gini-gini nih, tempat tidur di situ. Dilihat orang ya kayak orang gila gitu, tapi wali besar, Sultanul Malak, ratunya wali di zamannya, punya anak keramatnya lebih besar lagi. Habib Abu Bakar Al-Adni pernah ngujankan susu. Ada muridnya Habib Salim Jindan, ini berkahnya punya hubungan dengan dzurriyyat Nabi Muhammad. Ada muridnya Habib Salim Jindan namanya Abdurrahman. Nih Bang Maman, kalau kita panggil Bang Maman. Bang Maman ini sholatnya berantakan. Bang Maman ini maksiatnya luar biasa, ibadah kocar kacir, tapi cinta banget sama Habib Salim Jindan. Sampai-sampai beliau itu kalau dia jualan ubi rebus, kacang rebus tengah malam tuh pakai gerobak jualan, dia mangkal jualan makanan-makanan tuh. Kadang-kadang Habib Salim Jindan hampir setiap malam ngegodain dia, datang, man lo dagang? Iya beb. Bungkus semuanya man, bawa ke rumah. Iya beb, dibungkus semuanya, nggak komplain. Kadang orang zaman sekarang ada bilang penglaris, jadi kalau habis buka belum ada yang beli, pamali mau ngasih-ngasih gratis, katanya kena sial. Itu mitos. Lihat didikan Habib Salim Jindan, man baru buka lo man, iya beb, bungkus semua bawa ke rumah. Bukan hanya dibungkus, dianterin ke rumah Habib Salim Jindan. Itu hampir setiap malam. Jadi baru buka nggak jadi buka, tutup lagi. Orang habis diborong sama Habib Salim, diminta. Itu hampir setiap malam, hingga akhirnya apa yang terjadi? Gak lama Maman meninggal. Habib Salim Jindan dikabarin sama muridnya, beb, Maman meninggal. Innalillahi, sianto orang baik, kata Habib Salim. Sekarang lagi diapain jenazahnya? Lagi pengen dibungkus beb. Ya udah, nanti kalau pengen dibungkus mukanya jangan ditutup dulu, tungguin gue datang. Ini bahasa Betawi nih. Datang Habib Salim Jindan, ngelihat tuh jenazah tuh, pengen dibungkus, pengen ditutup kain kafannya. Beliau ambil kertas kecil, kertas kotak kecil, beliau tulis, ada yang ditulis sama beliau, ditaruh di bawah kepalanya si jenazah. Deh, tutup. Sebelum ditutup, habis beliau tulis, ditaruh tuh kertas, beliau bilang, man gue tahu lo ibadahnya berantakan,
tapi lo cinta sama dzurriyyat Nabi Muhammad, ikhlas dari dalam hati, nanti kalau malaikat munkar nakir datang nanya pertanyaan kubur, jangan lo jawab, man, lo kasih surat dari gue, lo masuk surga tanpa hisab. Dijamin sama Habib Salim. Tsumma fitnatu sarra, setelah penjajahan bisa kita usir, 3,5 abad kita dijajah oleh Belanda. Lantas kemudian Jepang menjajah sebentar, lalu kita proklamasikan kemerdekaan Republik Indonesia. Tsumma fitnatu sarra, lalu muncul kata Nabi fitnah sarra. Apa itu fitnah sarra? Fitnah di zaman kelapangan kemerdekaan, di zaman pembangunan. Ini zaman kemerdekaan, ini zaman pembangunan. Ada fitnahnya apa? Dakhulha min tahti qodama rajulin min ahli baiti. Fitnah itu akan keluar dari bawah kedua kaki laki-laki yang ngaku-ngaku ahlul baitku, kata Nabi. Yaz'umu annahu minni, dia ngaku-ngaku anak cucu Nabi, walaysa minni, padahal dia bukan anak cucu. Ini penting Pak, ini hadis sahih, penting ini. Wa innama awliya'iyal muttaqun, yang pantas ngaku keluargaku, kata Nabi, hanya orang-orang bertakwa. Yang kayak gitu nggak pantas ngaku cucuku. Artinya karena sudah ada sinyalemen dari kanjeng Nabi, sudah ada alamat, kita nggak bisa main-main ini. Waspada dengan orang-orang yang ngaku-ngaku cucunya kanjeng Nabi. Ya, sejarah mereka kerjasama dengan VOC, Pak. Hari ini kita kan sejarah disimpangkan. Ini saya ambil contoh sederhana. Wali Songo diklaim dia Habib. Ini Pak sudah pembodohan. Wali Songo itu bukan dari Yaman. Wali Songo itu datang ke Indonesia dari tahun 1400 sampai 1500, abad ke-15 Hijriah, abad ke-15 Masehi, datang ke Indonesia itu. Sedangkan Habib yang ngaku-ngaku cucu Nabi ini baru datang ke Indonesia abad ke-18 dan ke-19 Hijriah Masehi. Sangat beda tahunnya, beda zamannya.